menghidupkan 500 orang di dalam kubur. Masya Allah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian pergi dari tempat itu. Dia meninggal dunia, maka dia sedih sekali. Laporkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Syekh, anak saya meninggal dunia." Maka Syekh bilang, "Tunggu." Maka Syekh pun mengejar malaikat maut, dikejar, suruh berhenti. Akhirnya dia bawa keranjang roh waktu itu ya. Bawa keranjang apa? Ruh. Akhirnya entah bagaimana ceritanya, keranjang ruhnya tumpah. Akhirnya anak tadi hidup, yang lain juga ikut hidup. Ini kan konyol seperti ini. Nabi Muhammad saja nggak bisa nolak. Datang malaikat maut, waktunya meninggal. Ini Syekh Abdul Qadir Jalil menghentikan malaikat maut, suruh mengembalikan mayat. Ya ini nggak mengembalikan ruh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampa Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan wa akhwat fillah, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan membahas ya terkait dengan ada seorang kiai yang ini sebenarnya saya sudah pernah bahas orang ini juga sahabat Lampai Channel. Kiai ini yang dia menuduh Salafi ya sebagai pembunuh ya. Dia menuduh Salafi macam-macam, dan saya sudah pernah reaksi juga videonya, dan ini juga yang kedua kalinya saya reaksi video yang berbeda dan antum saksikan secara keseluruhan, khususnya dia ini dari pembahasannya di sini yang dia menjelaskan terkait dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani awalnya itu memang dia berpemahaman terkait dengan Sufi, tapi ujung-ujungnya akhirnya adalah dia bertobat ya, sehingga dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah bukan dari versi aswaja. Dan terkait dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya memang kita katakan dia orang yang soleh ya, tetapi ada hal-hal yang berlebihan dari pengikut-pengikutnya, dari para pecinta-pecintanya, termasuk yang kita akan bahas ini sahabat Lampai Channel, yang mereka luar biasa mengagungkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ini sahabat Lampai Channel terkait dengan video ini yang saya sudah katakan, saya sudah pernah bahas beliau juga ini, dan ini juga saya bahas yang kedua kalinya dengan versi video yang berbeda. Kalau kita lihat dari pembahasannya, saya sudah dengarkan sebagian ini, yaitu dia luar biasa mengagungkan berlebihan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya memang kita dulu ya, kita dapat kisah-kisah dongengnya terkait dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang orang-orang buat ya, yang orang-orang buat dulu. Katanya ada kisah bahwasanya Abdul Qadir Al-Jailani dulu pernah didatangi cahaya yang mengaku dia Allah ya, padahal dia lempar lagi itu bahwa itu jin. Ya banyak juga ya bahwa orang pernah ada seorang ibu yang anaknya meninggal, kemudian pergi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melapor. Setelah itu Abdul Qadir Al-Jailani mengejar itu malaikat pencabut nyawa itu yang masih bawa keranjang nyawa katanya di situ, sehingga dibawalah situ dan tumpah keranjang nyawanya itu dan keluarlah nyawanya itu kembali ke jasadnya. Ini dongeng-dongeng yang berlebihan yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah seorang ulama yang alim, seorang wali ya, tapi ada orang pengikutnya yang berlebihan. Nah, saya tidak berpanjang lebar sahabat Lampai Channel, di sini luar biasa. Ini kita akan dengarkan secara keseluruhan dan antum dengarkan secara keseluruhan, dan antum komentar-komentar yang baik-baik, jangan antum mencela. Setelah itu kita akan mendengarkan bantahan Ustaz Firanda terkait dengan video juga. Ayat terkait dengan Syekh, bagaimana tanggapan Ustaz Firanda terkait dengan Syekh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hai, antum saksikan. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, pernah beliau itu ditantang oleh seorang Yahudi. Wahai Abdul Qadir Jailani, betulkah engkau ini adalah seorang wali? Betulkah engkau ini adalah seorang sultan, seorang ratunya wali?
Aulia smut, terdiam Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau iya, engkau mau apa wahai Yahudi? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong tunjukkan kepadaku. Di sebelah sana ada kuburan besar. Ada 500 mayat yang dikuburkan di sana. Kalau engkau memang walinya Allah, mestinya engkau tahu siapa mbahku. Kalau engkau memang rajanya wali, mestinya engkau tahu siapa datukku. Maka aku meminta kepadamu Syekh Abdul Qadir Jailani, engkau panggillah mbahku, datukku, agar mereka datang kepadaku. Atau tunjukkan mana kuburnya. Datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau sudah melewati Al-Ghaus, beliau sudah melewati kutub. Mereka, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah Sultanul Aulia, ratunya wali. Datang. Setelah datang Syekh Abdul Qadir Jailani di depan kuburan, terdiam Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berteriak, wahai ya ahlal kubur, wahai ahli kubur semua, bangun, 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 bangun. Bangun ahli kubur semua itu. Setelah bangun semua, ada satu orang mendekat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh, apakah ini sudah hari kiamat? Engkau membangunkan kami semua? Lah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak, tidak. Aku hanya ingin bertanya, siapa yang punya cucu ini? Akhirnya dari belakang datang, Syekh, saya. Betul ini cucumu? Betul. Katanya, orang Yahudi, betulkah itu datukmu, mbahmu? Oh iya betul, Syekh Abdul Qadir Jailani, dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Datang, dirangkul, kemudian dia bilang, wahai cucuku, ikutlah engkau Syekh Abdul Qadir Jailani. Niku karomah nih, menghidupkan 500 orang di dalam kubur. Masya Allah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian pergi dari tempat itu. 3 muridnya mengikuti. Ya Syekh, sungguh aku tidak pernah melihat sebuah kejadian yang begitu dahsyat seperti kejadian yang baru saya lihat tadi. Ini karomah apa ya Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai guruku? Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, wahai muridku, ini adalah karomah, tapi ini karomah yang masih kecil, Allah berikan kepada saya. Adalah salah satu ulama yang zuhud dari. Ya sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya antum sebelum kita bahas ini? Ya, 500 orang mayat ya bisa dipanggil, dihidupkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, subhanallah. Ya, ini hal yang berlebihan di dalam mengkisahkan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya sudah singgung tadi terkait dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Para ulama mengatakan memang bahwa dia ini orang yang sangat juhud, ya, dia ini orang yang alim. Tetapi tidak seperti ini yang dikisahkan oleh orang-orang yang memang sesat pemahamannya, yang terlalu berlebihan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi sahabat Lampai Channel, terkait dengan kisah-kisah seperti ini adalah kisah-kisah dusta, ya, yang berdusta atas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berdusta kepada Allah dan Rasulnya juga. Nah, kalau sekiranya bisa menghidupkan orang 500 orang yang meninggal, mana nasnya, mana sanadnya? Itu harus dia bersanad loh. Dalam kita kan belajar tentang ilmu mustalah hadis, ya, sesuatu itu yang dinyatakan bahwasanya dia sahih ketika dia memang punya jalur yang tidak terputus, ya, tidak terputus, maka itu adalah kisah cerita yang benar. Ya, seperti kisah pembunuh 100 jiwa, datang nas-nas yang Rasulullah SAW sebutkan, itu kisah Israiliyat, ya. Kemudian kisah-kisah lagi yang harus dia bersanad dan sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa yang menceritakannya, dari siapa yang mengkhabarkannya, itu harus jelas tentang hal itu. Jangan kita dibodohi oleh orang-orang yang bersuban, yang berjubah tetapi ternyata menyimpan dari hal itu. Oke sahabat Lampai Channel, kita saksikan saja pendapatnya Syekh Ustadz Firanda, bagaimana tanggapan beliau terkait dengan orang-orang yang berlebihan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan antum saksikan bagaimana juga antum mendapatkan ilmu terkait dengan siapa sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hai, antum saksikan. Apakah cerita-cerita tentang karomah kesaktian Syekh Abdul Qadir Jailani itu benar-benar adanya? Apakah Syekh itu seorang wali? Kita meyakini seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, insya Allah termasuk wali dari wali-wali Allah, dan dia seorang ulama, ya.
di antara para ulama ahlu sunnah, dan dia punya buku-buku yang terkenal, ya. Akan tapi cerita-cerita yang berlebih-lebihan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, maka kita bilang mana sanadnya, mana ceritanya, ya. Karena cerita-cerita tersebut, saya katakan cerita-cerita itu belum tentu benar. Terlalu banyak cerita-cerita tentang Wali Songo yang belum tentu benar, nggak ada sanadnya, nggak ada sanadnya. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani disebutkan ada seorang wanita anaknya meninggal dunia, maka dia sedih sekali. Laporkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh, anak saya meninggal dunia. Maka Syekh bilang tunggu, maka Syekh pun mengejar malaikat maut, dikejar, suruh berhenti. Akhirnya dia bawa keranjang roh waktu itu, ya, bawa keranjang apa? Ruh. Akhirnya entah bagaimana ceritanya, keranjang ruhnya tumpah. Akhirnya anak tadi hidup, yang lain juga ikut hidup. Ini kan konyol seperti ini. Nabi Muhammad saja nggak bisa nolak. Datang malaikat maut, waktunya meninggal. Ini Syekh Abdul Qadir Jalil menghentikan malaikat maut, suruh mengembalikan mayat. Ya ini nggak mengembalikan ruh. Ini nggak benar, sampai terlalu berlebihan seperti ini sudah masuk kepada ranah tauhid rububiyah. Seakan-akan mengatur alam semesta, seakan-akan mengatur hidup dan mati. Ini kesyirikan seperti ini. Artinya apa? Orang tidak boleh mati kalau tidak sesuai dengan kehendak dia. Ini nggak benar seperti ini. Maka saya katakan, adapun cerita-cerita tentang beliau, Allah alam bisawab, mungkin beliau punya karomah-karomah, ya mungkin, tapi kita kan tidak menilai kecuali dengan ada sanadnya. Kalau ada sanadnya, cerita tersebut dengan sanad yang sahih bisa dipertanggungjawabkan, ya. Tapi adapun cerita-cerita berlebihan seperti tadi, maka tentunya tidak benar. Demikian juga kita dapat dalam sebagian buku-buku, seperti ada buku sebagian Thariqah Sufiyah, mereka tulis bahwasanya Allah telah memberikan kun kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani kalau mengatakan kun fayakun, mengerikan. Itu syirik itu. Sejak kapan Syekh Abdul Qadir Jailani diberi hak otonomi untuk kun fayakun? Wong Nabi Muhammad SAW saja tidak punya kun fayakun. Nabi waktu perang Uhud terluka atau tidak? Terluka. Kalau Nabi punya kun fayakun, dia akan mengatakan, mampus kalian wahai orang musyrikin, maka mampuslah. Tapi tidak. Nabi terluka, Nabi berdarah, ya. Sampai gigi beliau tanggal. Nabi tidak pernah punya kun fayakun. Ya. Kalau Nabi punya kun fayakun, maka tidak ada yang pernah menghalangi Rasulullah SAW. Dan ini keyakinan bahwasanya Abdul Qadir Jailani dikasih kun oleh Allah sehingga dia bisa bilang kun fayakun, ini syirik akbar. Ya, bagaimana sahabat Lampai Channel tanggapannya antum? Ya, memang kita lihat, ya, memang berlebih-lebihan di dalam mengangkat derajat seseorang itu adalah kesyirikan. Artinya apa? Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diposisikan bahwa dia bisa membangunkan orang yang sudah meninggal, ini kan memang sebagaimana Ustaz tadi dikatakan, ya, terkait dengan tauhid rububiyah, ya, dan tauhid uluhiyah. Dan ini sahabat Lampai Channel, kalau kita melihat bahwa sebagaimana kisah tadi yang seorang ibu yang melapor kepada Syekh Abdul Qadir Jailani tentang kesedihannya meninggalnya anaknya, kemudian dia kejarlah, ya, malaikat itu diambil. Ini kan Ustaz tadi mengatakan konyol. Nah, memang ini konyol, ya, karena ini adalah kesyirikan, ya, memposisikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai pengatur alam semesta ini, ya, bisa menghidupkan dan mematikan, luar biasa. Ini kan kesyirikan dan tidak bisa, karena ini menduakan Allah Subhanahu wa taala atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diposisikan sama derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa membangunkan dan bisa mematikan dan mengatur alam semesta. Bagaimana tanggapan untuk sahabat Lampai Channel? Kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين